Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Sobat, ini adalah beberapa dari pusaka-pusaka yang nanti akan saya review untuk di pusaka yang ini. Tapi untuk di episode kita kali ini saya ingin mereview dari salah satu koleksi yang mana kemarin itu dia sudah dibuatkan atau selesai dibuatkan warangka baru dan juga sudah selesai diwarangi. Nah, ini untuk di dapurnya adalah dapur tombak, Sobat. Tapi sebelum saya ajak Anda melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya, di sini saya ingin menginformasikan kepada Anda. Mungkin Anda melihat ada warangka pedang itu. Nah, warangka pedang itu sebenarnya adalah pesanan dari salah seorang pelanggan saya, karena waktu itu adalah beliau memang sudah pelanggan, jadi saya tidak meminta DP. Nah, berawal dari pengalaman ini, Sobat, saya untuk saat ini jika di antara Sobat ada yang memesan warangka ke saya ataupun juga yang lainnya gitu, harus menggunakan DP. Karena apa? Karena ini belum di DP, belum apa, dan sampai saat ini masih belum diambil, Sobat. Ini sudah sekitar 2 bulanan untuk di warangka pedang ini. Nah, ini masih belum diambil dan saya hubungi beliaunya masih tidak ada konfirmasi. Ini di sini sekali lagi saya berpesan kepada Sobat, mulai saat ini kalau di antara Sobat ada yang memesan sesuatu, pusaka ataupun juga yang lainnya ke saya, maka akan saya kenakan DP. Ini berlaku bagi seseorang yang memesan atau juga yang mengambil pusaka dengan sistem angsuran. Dan di sini pun juga saya ingin menginformasikan juga kepada Sobat bahwasanya ada juga yang bertanya, Mas, apakah di panjenengan bisa bayar di tempat? Nah, kalau untuk di pusaka-pusaka di Galeri Bumi Mojopahit, Sobat, tidak bisa bayar di tempat. Kalau Anda katakanlah budgetnya kurang atau dananya kurang, alangkah baiknya Anda mengambilnya dengan sistem mengangsur atau mencicil tiap bulan. Tetapi tetap harus ada DP di awal. Itu sebagai sebuah komitmen bahwa Anda memang betul-betul berminat dengan pusaka tersebut. Nah, itu seperti itu. Oke, Sobat, kita langsung saja akan melihat seperti apa sih wujud dari tombaknya. Ini adalah kalau Anda kemarin ingat bahwasanya saya mempunyai sebuah keinginan setelah membeli dari katalog. Di situ ada sebuah tombak yang berpamor Tejo Kinurung. Nah, di situ terus di hati saya ada minat atau timbul keinginan untuk memilikinya. Akhirnya saya berhasil untuk mendapatkan tombak dapur Ronpring berpamor Tejo Kinurung. Kita nanti akan sedikit belajar tentang filosofi dan juga tuah dari dapurnya dan juga pamornya sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia Tosan Aji. Baik, Sobat BMC, sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa sih wujud dari pusaka saya, di sini saya akan membuka salah satu dari buku katalog saya. Nah, di salah satu halaman ini ada sebuah tombak milik dari salah seorang kolektor, yang mana tombak ini adalah dapur piring berpamor Tejo Kinurung. Nah, ini kalau Anda melihat pusakanya bagus banget. Nah, saya waktu itu, Sobat, memang teringat dengan salah satu tombak koleksi saya, yang mana tombak koleksi saya itu saat ini sudah termahar ke salah seorang pelanggan saya. Itu untuk di dapurnya, kalau nggak salah waktu itu dapur apa ya, Ronpring atau juga apa gitu loh. Untuk di pamornya adalah pamor Lentang Kemukus Winengku. Nah, berawal dari situ saya seperti ini, saya punya keinginan untuk mendapatkan kembalilah setidaknya adalah pamornya pamor Tejo Kinurung. Nah, seperti ini, Sobat, karena saya melihatnya itu kok kayaknya bagus banget. Akhirnya terus mungkin ini menjadi sebuah restu alam gitu. Ternyata salah seorang teman Tosan Aji saya itu dia punya, Sobat, punya dapur tombak Ronpring berpamor Tejo Kinurung. Nah, waktu itu saya melihatnya belum diwarangi, dan setelah diwarangi kayaknya adalah warangannya itu kurang maksimal, karena menurut dari keterangan teman saya pun juga dia bilang, Mas, untuk di warangannya ini kurang maksimal, nanti silakan di Mas Tony diwarangi kembali biar hasilnya memuaskan. Nah, ternyata memang benar, Sobat, setelah kemarin saya warangkan ke tukang warang saya, memang hasilnya sudah maksimal. Jadi bisa dikatakan hasilnya sangat memuaskan. Nah, sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa wujud dari bilahnya, kita nikmati dulu, Sobat, dari keindahan warangkanya. Nah, ini adalah warangka model scan berukir. Ukirnya ini sungguh sangat detail dan juga ngerawit. Ini estimasi dari kayu sawu, Sobat. Ini adalah garapan dari tukang saya. Itulah mengapa jika di antara Sobat ada yang berminat memberikan warangka kepada pusakanya,
khususnya adalah warangka scan ukir seperti ini, bisa menitipkannya di saya sobat. Coba Anda amati, untuk di garapannya pun juga sangat halus, detail dan juga ngerawit seperti ini. Nah, ini adalah pusakanya, akhirnya apa ya, kesannya itu estetikanya tinggi dan juga berkesan meriayeni. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Meskipun katakanlah tidak sebagus yang ada di katalog, tapi setidak-tidaknya sudah membuat hati saya itu puas sobat, dalam memiliki dapur tombak ronpring berpamor Tejo Kinurung seperti ini. Ini kalau Anda melihat sekilas, untuk dibilahnya dia ini masih tergolong utuh dan juga pulen dengan rabaan halus ini sobat. Bahkan di bagian metuknya, nah metuknya ini adalah metuk iras. Metuk iras dan ada tandanya seperti huruf X seperti ini sobat. Nah, ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang menjadi kebanggaan saya, dan juga bisa dikatakan apa yang menjadi cita-cita dan impian saya akhirnya terwujud. Dream come true. Baik sobat, langsung saja di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang filosofi dari dapur dan juga pamornya. Nah, ini adalah dapur tombak ronpring. Ronpring ini memiliki arti daun bambu. Dalam falsafah ngelmu pring menyebutkan bahwa semua bagian bambu itu bermanfaat, mulai dari akarnya, tunas, ranting, batang, dan juga daunnya. Hal itu mengajarkan manusia di mana saja berada harus membawa manfaat kebaikan bagi sesamanya. Bambu juga memiliki sifat ora gampang tugel, mergo iso melur, yang artinya tak mudah patah karena lentur. Bagi masyarakat Jawa, sifat bambu yang demikian memiliki makna dalam menjalani hidup. Kita janganlah menjadi orang yang kaku, agar dapat diterima di mana saja kita berada. Filosofi ngelmu pring ini mengajarkan pada kita untuk menjadi pribadi yang berguna dalam kebaikan, tidak mudah tumbang meski diombang-ambingkan oleh keadaan, teguh dalam pendirian namun fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan, agar mampu mencapai pucuk kejayaan dan kehormatan laksana pohon bambu yang menjulang tinggi. Kita lanjut untuk di pamornya sobat. Nah, ini adalah pamor Tejo Kinurung. Berasal dari dua kata tejo yang artinya cahaya dan kinurung yang artinya dikurung atau terkurung. Jadi arti dari Tejo Kinurung adalah cahaya yang terkurung atau terlindungi. Pamor Tejo Kinurung ini dipercaya dapat melindungi pemiliknya dari mara bahaya, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Pusaka berpamor Tejo Kinurung juga dipercaya tuahnya untuk melanggengkan jabatan atau kekuasaan sobat. Garis atek di tengah ini melambangkan jabatan atau pangkat, sedangkan pamor wengkon di tepi ini melambangkan perlindungan. Jadi jabatan atau pangkat pemilik keris dengan atau pusaka berpamor Tejo Kinurung ini diharapkan semakin meningkat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Wallahu alam bishawab. Nah sobat, sebelum saya memberikan sebuah kesimpulan tentang dapur pusaka tombak ronpring berpamor Tejo Kinurung ini, saya ingin sedikit memberikan sebuah pengetahuan tentang keutamaan atau keistimewaan dari sebuah pohon bambu. Bambu kuning, kalau Anda pernah tahu, bambu kuning ini konon bisa dipakai sebagai sarana tolak balak ilmu hitam. Tunas bambu atau rebung bisa dipakai sebagai lauk untuk makan. Pohon bambu bisa dipakai apa saja atau multifungsi seperti dinding rumah, alat rumah tangga, dan juga sebagainya. Ranting bambu sangat ampuh untuk mengusir atau memukul ular, yang mana ular ini menjadi simbol dari balak. Rumpun bambu berguna untuk melindungi suatu daerah dari terjangan angin besar. Daun bambu yang lebat memberikan suasana teduh bagi tempat di bawahnya. Dan daun bambu yang kering bisa dipakai untuk bahan bakar memasak dan juga yang lainnya sobat. Itulah kenapa kita belajar dari ngelmu pring atau belajar dari filosofi sebuah bambu, bahwasanya kita dimanapun berada harus bisa memberikan sebuah manfaat kebaikan bagi sesamanya, baik bagi diri sendiri, keluarga, ataupun juga yang lainnya. Dan apabila kita diberikan sebuah amanah dengan menjadi seorang pemimpin di masyarakat, hendaknya kita memimpin masyarakat kita dengan penuh tanggung jawab dan juga dengan sikap yang adil dan juga bijaksana. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula dalam belajar mengenal dunia Tosan Aji. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.